Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Al-Masih Maleer. Oke, back again di podcast Sukabawa. It's been a long time. Akhirnya bisa sharing some new topics with you guys. Dan setelah kemarin-kemarin kita bahas tentang leadership, kita bahas juga tentang sempat juga Bapak Gembala kita bahas soal bucin juga. Ya, many random things yang aku harap bisa jadi sebuah insight baru buat teman-teman yang mendengarkan. So, very exciting untuk hari ini record another episode podcast Sukabawa with my brother. Halo. Ada Bro Rian di sini. Halo. Ya, teman berbagi, teman sharing sesuatu, dan hari ini kita sama-sama bukan orang yang lebih tahu, cuman based on experience, based on apa yang kita coba lihat dan kita coba simpulkan, hopefully bisa melengkapi ya paradigma atau melengkapi juga referensi-referensi dari teman-teman gitu. Jadi akhirnya teman-teman bisa menyimpulkan masing-masing apa yang menurut teman-teman paling tepat buat teman-teman lakukan. Hari ini kita mau bahas tentang sebuah topik, yaitu seberapa rohaninya lu gitu kan. Kalau kita bisa singkat, seberapa rohaninya sih lu gitu ya kalau di anak muda. Nah, kalau langsung gue tembak nih ya nih, kalau ya seberapa rohaninya lu sih? Waduh. Kayak episode SpongeBob ya. Yang masuk ke fitness itu. Iya. Kayaknya kalau nggak tahu ya, kalau pertanyaan ini pasti ditanya orang sekalipun merasa diri tinggi, kayaknya tentu jawabannya 7 nggak sih? Kayak sekitar 7-6 gitu ya, atau 8 lah paling bagus. Kayaknya kalau 10 kesempurnaan hanya milik Tuhan ya. Gue kira 8 dari 100 nggak ya? Tapi kalau ngukur sendiri 7 lah mungkin. 7 ya? 7. Terlepas dari penilaian orang lain, ini mah subjektif lu sama relationship with God, lu bisa menerapkan di 8 ya, atau di 7 lah ya. 7 biar bebannya. Nah, apa yang mendasari lu menaruh angka itu gitu? Maksudnya apa sih yang lu rasa bahwa 7 kan KKM lah ya kalau zaman sekarang? Nggak tahu sih, lu kan guru juga ya. Kalau anak sekarang kan tinggi-tinggi lumayan ya. Lumayan 7 tuh berarti kan KKM nih. Iya. Nah, maksudnya apakah lu memang tipe orang yang memang cari aman secara rohani? Ya udahlah, gue melakukan secara kebaktian, kebiasaan-kebiasaan yang memang dibangun dari sejak sekolah minggu yang lo lakukan sekarang. Lu memang orang seperti itu, atau memang 7 tuh gara-gara kadang gue ada masa-masa questioningnya juga, akhirnya juga meragukan, tapi kadang-kadang gue juga taat juga. Lalu sendiri gimana bro? Ya kalau kekurangan pasti ada lah ya. Yeah, for sure. Jadi ya baca Alkitab ada kadang satu sisi males-malesan juga masih ada gitu ya. Terus daily pray itu juga ya dibilang rutinitas enggak juga, tapi dibilang gak rutinitas juga enggak juga gitu ya. Jadi ya masih banyak lah hal yang harus dievaluasi gitu. Tapi kenapa gue memilih 7? Karena at least gue punya, puji Tuhan taruhkan satu kerinduan untuk gue terus senang belajar gitu ya. Senang buat improve diri dan evaluasi diri, dan menurut gue itu adalah satu hal positif yang gue bisa bagikan ke teman-teman yang lain di situ gitu ya. Jadi sebenarnya sih nilai itu bukan berarti lu buruk gitu, tapi yang penting adalah bagaimana lu berusaha untuk mencoba mengevaluasi diri dari kondisi yang lu sedang alami saat ini. Iya. Jadi kalau sekalipun lu merasa diri lu kayaknya gue 4 gitu ya, kayak 3 ya it's okay gitu, tapi jangan berhenti di sana gitu. Tapi push yourself gitu ya, meskipun gue percaya bahkan pendeta ternama pun pasti akan mengevaluasi diri 8 lah paling tinggi gitu ya. Karena ya memang kita hidup di dunia juga nggak mungkin sempurna mengasihi Tuhan gitu ya. Kita selama hidup masih dalam daging, masih jadi manusia, ya kita selalu punya hal yang untuk diperbaiki gitu. Ya, I think that's a good point ya bro. Kadang kalau gue juga bisa menilai diri gue sendiri,
mungkin di masa gue SMP SMA gue bisa menerapkan nilai gue di 8 lah. When I think masuk ke kuliah udah mulai masuk ke 7. After kuliah malah gue sempat merasakan 5 kadang gitu, kadang in my worst period gitu ya, beberapa 2-3 tahun terakhir mungkin gue ada di poin 3 mungkin ya, maksudnya udah nggak terlalu concern sama relation about kebiasaan ibadah pun juga gue udah nggak lakuin, khususnya pas COVID juga kan, pas pandemi semua serba online. Gue juga ya gue bisa melihat kode semester demi semester hidup gue emang ada naik turun lah pada akhirnya, cuman ya I think that's a good point untuk terus mau belajar ya bro. Ya kalau kita melihat anak muda zaman sekarang, kalau kita ngomongin soal rohani ya bro ya, kita udah mendefinisikan masing-masing. Kalau gue sekarang gue 7,5 nih, karena kemauan belajar gue nggak sebesar dulu. Jadi enggak lah, gue tadi tunjukannya gue lucu ya. Berarti gue 6,5 ya. Jangan dong. Anak-anak muda zaman sekarang tuh ya nggak usah anak muda, kita bahas whole general aja. Kalau ngomongin soal rohani itu menurut gue pribadi sekarang tuh udah mulai agak bukan fleksibel ya, cuman POV atau point of view dari beberapa orang gitu ya, maksudnya secara luas tentang melihat menjadi orang Kristen tuh harus seperti apa sih dan sebagainya. Kalau dulu kita mungkin diajarkan baca kitab tiap hari, sempatkan praise and worship setiap hari. Kemudian kalau nggak pakai gitar dengerin lagu sambil memuji. Jangan lupa doa pagi, doa sebelum tidur, doa makan, semua di ketaatan itulah gitu. Cuman ada poin-poin di mana kalau yang gue rasa ya, ada poin-poin di mana ketika kita lakuin hal-hal tersebut dengan base bahwa itu sebagai suatu kebiasaan tapi kita nggak maknai, sekalinya ada sesuatu yang menghantam kita, I think that's the problem dan sebagainya, kita merasa kita nggak disertai gitu. Padahal kita selalu punya acuan, doa gue rajin loh, PW gue rajin loh, gue kerja rajin loh, pelayanan gue rajin loh, kok kayaknya gue nggak diberkati. Kayak gitu ya, berarti suka muncul pandangan seperti itu, dan subjektif gue juga ya, maksudnya kalau itu bisa salah bisa bener. Orang-orang yang sudah kecewa seperti itu biasa kecewanya kecewa banget, dan bisa jadi meninggalkan juga pelayanan, meninggalkan juga kebiasaan-kebiasaan tersebut, dan akhirnya mencoba untuk menarik diri dari segala hal-hal yang bersifat rohani. Ya bahkan ekstrimnya kalau kita tahu ada istilah agnostik, ada beberapa orang juga yang memilih untuk agnostik juga ya bro ya. So dan beberapa sekarang kalau kita melihat beberapa sudut pandang lagi, ada beberapa yang melihat bahwa kekristenan itu tentang bagaimana ya di marketplace gitu, bisa menjadi relevan, bisa menjadi kalau gue bisa kutip istilah Koyusak adalah safe space buat semua kita, jadi orang-orang yang hadir buat orang-orang yang bukan cuman kalangan Kristen aja gitu, bahkan semua orang kita di tempat kerja kita, di mana kita berada, di keluarga kita dan sebagainya, kita tetap bisa jadi orang yang memberkati. Dan ya dalam artian beberapa orang juga menarik poin juga bahwa Kristenan juga bukan tentang hanya sibuk di gereja, tapi kamu juga bisa lakuin beberapa pelayanan sosial juga. Meskipun bukan berarti nggak pelayanan di gereja ya, karena kalau nggak salah Rian pernah singgung juga boleh di luar gereja, tapi tidak meninggalkan pelayanan gereja juga. Iya, jangan hanya bukan memilih ya, tapi jadi kalau bisa berjalan beriringan dan sebagainya. Nah akhirnya beberapa orang dengan relevansi ini tampil bukan dengan lagi Kristen dengan kalung salib, aksesoris dan sebagainya. Bahkan kalau kita bahas, nah ada beberapa orang yang bertato dan sebagainya, tapi pelayanannya excellent dan luar biasa. Ada orang-orang yang mungkin berkumpul dengan teman-teman yang kesannya kayak hidupannya ada yang mabuk lah, mungkin ada yang mungkin perokok dan sebagainya, tapi juga tetap bisa pelayanan memberkati dengan bisa merangkul mereka. Nah kalau lo sendiri melihat bro, maksudnya anak muda kita nih, maksudnya bukan anak muda kita ya, maksudnya secara whole gitu anak mudanya, kalau misalkan mereka mau mendrive diri mereka jadi seorang anak-anak yang menjadi Kristen, gue nggak bilang Kristen yang sebetulnya ya, tapi Kristen yang seutuhnya deh, Kristen yang seutuhnya dengan versi mereka masing-masing. Apa yang menurut lo yang ada di pikiran lo tentang kekristenan hari-hari ini buat anak muda? Ya, tadi sambil lo ngomong gue jadi kepikiran satu hikmat gitu ya, bahwa selama ini kita suka bilang seberapa rohani lo gitu ya. Ya. Dan
gue jadi kepikir bahwa sebenarnya ketika kita bahas seberapa rohaninya lu kayak punya satu pemikiran, what can I do gitu ya, apa yang aku bisa lakukan dan apa yang mungkin telah aku lakukan sehingga aku bisa diukur sebagai rohani gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita mengaca ke gospel yang sejati gitu ya, Injil yang sejati, sebenarnya kan bukan tentang apa yang kita lakukan gitu ya, tapi tentang apa yang Tuhan telah lakukan buat hidup kita gitu. Jadi kalau misalkan apa nih maksudnya rohani ini, kita jadi kayak agak bias ya mengukurnya. What do you mean by rohani gitu kan? Apakah memang itu ukuran lu sendiri melihat kehidupan lu atau bagaimana gitu ya? Tapi kalau kita ya tadi ya mengaca pada Injil, ya tentu saja kita dalam tanda kutip rohani karena Tuhan yang memang sudah melakukan sesuatu buat hidup kita dan kita meresponi hal itu gitu ya. Dan apa yang kita kemudian lakukan itu sebenarnya bukan jadi lagi sebagai ukuran gitu ya, tapi sebagai respon ya. Jadi kita jadi nggak mengukur aku, mungkin lebih tepatnya Kristen yang oke atau enggak kali ya. Jadi apakah aku udah melakukan kewajiban kekristenan lah kalau bisa dibilang gitu ya, kayak aku harus rutin berdoa, terus baca Alkitab sebagainya. Itu sebenarnya kan kayak kita mengukur berdasarkan kewajiban itu gitu ya. Tapi kalau kita akhirnya terlalu berfokus saya harus jadi rohani, ya nggak tahu ya, ini ada beberapa teman kita yang mungkin berpikir seperti itu. Takutnya jadi larinya ke perbuatan gitu bro. Kayak what can I do itu ya? Iya gitu, jadi gue pengen merasa diri gue secure gitu ya, dengan cara gue rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Jadinya relationship with God-nya nggak terbangun gitu, karena dia terlalu berfokus pada apa yang harus gue lakukan supaya gue merasa nyaman gitu. Itu kan something yang wrong gitu kan ya. Jadi ya itu ya, gue berpikir jangan lagi kita mengukur diri kita dari apa yang kita lakukan sih bro gitu ya. Dan nggak tahu ya, ini topik yang berbeda sih sebenarnya, karena gue mengamati juga orang-orang sekarang gitu ya, cukup mengkubu-kubu dalam hal rohani ini gitu ya. Jadi dia mengukur kerohanian dia. Ada yang bilang aduh jangan terlalu ngeroh lah, dalam istilah orang Kristen gitu ya, kayak berdoa sampai yang kayak gimana gitu ya, mungkin sampai teriak-teriak gitu ya, terus bahasa roh juga ya, berbahasa roh gitu dan sebagainya. Akhirnya memilih kubu yang ekstrim sisi lain gitu ya. Jadi dia berpikir Kekristenan itu bukan tentang yang seperti itu katanya, yang penting bertindak tapi terselubung misalnya seperti itu. Kayak di marketplace kita melihat orang-orang yang sebenarnya nggak kelihatan Kristen tapi ternyata dia melayani di sana gitu. Ya mengomentari hal itu ya dua hal yang sebenarnya bisa benar bisa salah sih gitu ya. Terlalu berlebihan dalam ngeroh menurut gua dibilang salah juga enggak ya, mungkin kurang tepat lah gitu ya. Tapi bukan berarti sepenuhnya itu salah gitu ya. Roh Kudus ada dia bekerja gitu ya, tapi bukan berarti apa ya kita denial gitu, karena mungkin pekerjaan Roh Kudus itu terlalu tanda kutip mistis misalnya gitu ya. Aduh, gue udah nggak percaya kayaknya ada orang disembuhkan dari lumpuh berjalan misalnya gitu. Kayaknya udah bukan zamannya kekristenan mikir seperti itu. Ya nggak juga sih menurut gue ya. Tetap aja ada pekerjaan Roh Kudus yang bekerja gitu. Apakah kemudian sepenuhnya yang kerja di marketplace salah juga? Ya enggak juga gitu ya. Ada orang memang dipanggil untuk itu gitu menurut gue gitu. Jadi jangan ngejudge gitu ya bahwa satu sisi salah gitu ya, tapi menurut gue ya hidup dalam kerohanian pun harus seimbang gitu ya. Lu memang harus melayani di marketplace dan lu juga perlu banget gitu untuk mengandalkan Roh Kudus, dan jangan menolak kenyataan bahwa memang Roh Kudus bekerja dengan cara yang bisa saja tidak terpikirkan oleh kita gitu ya. Iya. Tapi gue menurut gue jadi pada akhirnya bisa gue agak tarik sedikit alignmentnya bahwa yang penting kita sebagai anak-anak muda atau seluruh jemaat atau seluruh umatnya ini atau seluruh yang orang-orang
Kristiani yang mencoba untuk bilang, gue tuh udah seberapa rohaninya, udah jadi Kristen yang oke atau dan sebagainya. Poinnya adalah bahwa bagaimana ketika kita memang sudah accept dengan apa yang udah Tuhan kasih ke kita, keselamatan itu, and then responnya biarlah itu menjadi setiap damai sejahtera kita masing-masing ya, I think ya. Jadi kayak teman-teman yang lebih ke liturgi mungkin lebih senang dengan hening ya, dengan yang feeling the presence banget. Tapi gue melihat sekarang justru yang kita sebenarnya karismatik ya bro. Kita tuh karismatik yang full band dan sebagainya. Justru sekarang gue melihat beberapa arahnya ada sempat ada banyak solitude dan sebagainya. Menurut gue jadi kayak bisa yang penting kalau kita damai sejahtera melakukannya ya keep going dengan respon tersebut. Tapi yang perlu kita make sure adalah kesadaran kita, awareness kita, dan keyakinan kita telah menerima keselamatan, kita telah terima anugerah itu. Ya biarlah proses respon itu ya Roh Kudus yang tuntun ya. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Almasih Maleer yang berlokasi di Jalan Maleer 1 nomor 15. Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Almasih Maleer di nomor 0821 1965 9019. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.